Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nukul Fadila, saya mahasiswi dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hipertensi. Apa sih hipertensi? Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi atau sistol melebihi 140 dan diastolnya melebihi 90. Kemudian, hipertensi merupakan penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Hipertensi juga merupakan penyakit yang akan diderita si pasien seumur hidup. Dan hipertensi juga merupakan salah satu jenis penyakit silent killer. Apa sih silent killer? Silent killer merupakan penyakit tanpa tanda dan juga gejala. Penyakit silent killer ini lebih berbahaya daripada yang ada gejalanya. Kemudian di sini dijelaskan mengenai kriteria hipertensi. Ada hipotensi, ada normal, prahipertensi, hipertensi derajat 1, hipertensi derajat 2, dan krisis hipertensi. Yang pertama ada hipotensi. Hipotensi itu sistolnya kurang dari 90, diastolnya kurang dari 60. Kemudian di sini ada normal. Normal itu sistolnya 90 sampai 119 dan diastolnya 60 sampai 79. Kemudian di sini ada prehipertensi. Prehipertensi sistolnya 120 sampai 139 dan diastolnya 80 sampai 89. Lanjut, ada hipertensi derajat 1. Hipertensi derajat 1 dengan sistol 140 sampai 159, diastolnya 90 sampai 99. Hipertensi derajat 2 dengan sistol 160 sampai 179, diastolnya 100 sampai 109. Kemudian krisis hipertensi. Ini yang paling berbahaya karena sistolnya 180 atau bahkan lebih, diastolnya 110 atau bisa lebih juga. Kemudian apa sih penyebab dari hipertensi ini? Sekitar 90% penderita hipertensi tidak diketahui penyebabnya. Hipertensinya disebut dengan hipertensi esensial atau hipertensi primer. Para ahli sependapat bahwa hipertensi esensial berhubungan dengan faktor genetik atau faktor keturunan herediter. Nah, bagaimana kalau yang sekunder? Kalau yang sekunder, sekitar 5-10% penderita hipertensi berhubungan dengan penyakit ginjal, 1-2% berhubungan dengan kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu. Kemudian juga bisa karena kegemukan, gaya hidup yang tidak aktif, atau malas olahraga, stres, alkohol, dan makan makanan yang asin. Kemudian, apa sih tanda dan juga gejala dari hipertensi? Yang pertama, sakit kepala, terus epistaksis atau mimisan, sukar tidur, terus mata berkunang-kunang, pusing, lelah, dan lemas, tekanan darah melebihi 140/90, kurang lebihnya seperti itu. Lalu, apa saja dari komplikasi hipertensi? Ada gangguan penglihatan, gangguan saraf, gangguan fungsi ginjal, gangguan jantung, gangguan cerebral, gangguan kesadaran, dan juga ada koma. Koma ini yang udah paling berbahaya ya, kalau sampai terjadi koma. Kemudian di sini saya jelaskan mengenai pengobatan hipertensi. Yang pertama yaitu ada diet dari makanan ataupun minuman yang menjadi pemicu tekanan darah naik, terus menghindari faktor resiko, menurunkan berat badan, olahraga minimal seminggu 2 kali, terus kita mengkonsumsi obat antihipertensi. Salah satu obat antihipertensi itu amlodipin. Kemudian di sini disebutkan ada beberapa makanan harus dihindari oleh penderita hipertensi, yaitu makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi, contohnya minyak kelapa, gaji gitu. Terus ada makanan yang berkadar garam natrium, contohnya biskuit, keripik, dan makanan kering lainnya. Terus ada makanan yang di dalam kaleng, contohnya itu sosis, kornet gitu, terus sarden ya. Terus ada makanan yang diawetkan, contohnya itu ada ikan asin, terus ada abon, ada selai kacang.
Dan dijelaskan lagi ada susu full cream. Susu full cream juga menjadi pemicu tekanan darah naik. Terus ada mentega, ada keju, terus ada bumbu-bumbuan seperti kecap, micin, terasi, saus, dan lain-lain. Dan ada makanan yang mengandung alkohol, contohnya itu durian dan juga tape. Lalu bagaimana sih dengan pencegahan hipertensi? Pertama, kita harus melakukan pola hidup sehat. Yang kedua, kita harus kontrol tekanan darah secara teratur, olahraga teratur, minimal tuh seminggu 2 kali. Terus mematuhi terapi yang diberikan dan juga hindari stres. Baik, itu saja penjelasan mengenai hipertensi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.